Halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kamu merasa hancur banget sampai mikir, kayaknya aku nggak akan bisa utuh lagi? Hari ini kita akan mendalami sebuah ide yang bisa mengubah cara pandang itu, yaitu seni restorasi. Kita semua pasti pernah ada di titik itu kan? Momen-momen di mana rasanya kita lagi dihancurkan, terjepit, dan kayaknya nggak ada jalan keluar sama sekali. Nah, ini dia intinya. Seringkali kita mikir kalau restorasi itu cuma sekedar kembali ke keadaan semula, kayak menekan tombol undo, tapi konsep yang akan kita bahas ini jauh lebih dalam. Ini bukan tentang kembali ke masa lalu, tapi tentang dibentuk ulang, menjadi versi diri kita yang baru, yang lebih kuat, sesuai dengan sebuah rancangan yang jauh lebih besar. Alkitab memberikan kita sebuah analogi yang luar biasa kuat. Kita ini seperti tanah liat di tangan sang penjunan. Coba bayangkan, seorang pengrajin ahli yang dengan sabar membentuk kita karena dia sudah punya gambaran hasil akhir yang indah di benaknya. Proses pembentukan ini tentu saja nggak instan. Ada tahap-tahap penting yang harus kita lewati. Oke, mari kita bedah prosesnya ya. Jadi ada 3 tahapan krusial dalam transformasi ini. Pertama, tahap pengeringan, di mana kita belajar untuk menunggu. Kedua, tahap pembakaran, saat kita harus menghadapi tekanan. Dan yang ketiga, tahap pendinginan, yaitu momen untuk istirahat dan memulihkan kekuatan. Yuk kita lihat satu persatu. Tahap pertama adalah pengeringan. Sama seperti tanah liat yang baru selesai dibentuk, kita nggak bisa langsung diburu-buru ke tahap selanjutnya. Kalau dipaksa terlalu cepat, ya kita bisa retak, bisa pecah. Ini adalah pelajaran tentang sabar. Sesuatu yang, jujur aja, susah banget di dunia yang serba instan ini. Kita maunya semua hasil itu kelihatan sekarang juga. Tapi dalam proses restorasi ilahi, penantian itu adalah bagian yang esensial. Mungkin rasanya seperti ditunda, padahal sebenarnya itu adalah masa persiapan. Coba deh kita pikirkan tentang Nuh. Selama 70–120 tahun, bayangkan ya, dia membangun bahtera di tengah-tengah cemoohan orang, tanpa melihat satu tetes pun tanda-tanda banjir. Itu bukan cuma menunggu pasif, itu adalah sebuah kesetiaan yang aktif dalam proses yang super panjang, percaya penuh pada janji yang belum terlihat. Sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Ada cerita tragis dari Andrew Whitaker. Ini contoh nyata tentang apa yang terjadi saat sebuah berkah datang terlalu cepat. Dia menang lotre, jumlahnya nggak main-main, hampir 315 juta dolar. Sebelum menang, hidupnya stabil. Setelahnya, hancur total, perceraian, tragedi keluarga, sampai bangkrut. Berkah yang seharusnya mengangkat dia, malah menenggelamkan dia. Kenapa? Karena dia belum siap. Ucapannya sendiri, saya berharap saya merobek tiket itu, jadi pengingat yang begitu menyakitkan. Sesuatu yang kita idam-idamkan, kalau datang sebelum kita siap untuk menanggungnya, justru bisa menjadi kutukan. Nah, inilah tujuan dari tahap penantian, untuk membangun karakter yang cukup kuat untuk menerima berkat yang akan datang. Setelah tanah liat kering, ia siap untuk tahap berikutnya, yaitu pembakaran. Tanah liat itu dimasukkan ke dalam tungku api yang super panas. Tujuannya bukan untuk menghancurkan, tapi justru untuk membuatnya jadi kuat dan permanen. Dalam hidup kita, inilah tahap di mana kita menghadapi tekanan hebat. Api dalam hidup kita seringkali datang dalam bentuk tekanan yang intens. Ada satu kata dalam bahasa Ibrani yang menggambarkannya dengan sangat pas. Sarar. Ini bukan sekedar stres biasa loh. Ini adalah perasaan terhimpit dari segala arah, terjepit, dan rasanya nggak ada jalan keluar. Nah, disinilah letak perbedaannya. Bagaimana kita merespon sekarang itu menentukan segalanya. Coba kita lihat Raja Saul. Saat tertekan, dia panik mencari jalan pintas yang menyimpang, dan akhirnya hancur. Sekarang bandingkan dengan Daud. Saat dia kehilangan segalanya, di titik terendahnya, dia justru memilih untuk menguatkan imannya pada Tuhan. Hasilnya, pemulihan total. Tekanan yang sama, respons berbeda, hasil yang 180 derajat berbeda. Ini menjelaskan tujuan dari api itu. Kesulitan yang kita hadapi seringkali adalah alat yang dipakai Tuhan untuk memulihkan hati kita lebih dulu. Jadi, perubahan itu terjadi dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Setelah keluar dari api yang panas, sebuah bejana keramik itu nggak bisa langsung dipakai. Dia harus didinginkan, pelan-pelan dan dengan sengaja. Kalau nggak, dia akan retak. Nah, inilah tahap pendinginan atau tahap istirahat.
Konsep ini nyambung banget dengan ide tentang sabat. Sabat itu bukan sekedar istirahat pasif karena kita capek, bukan. Sabat adalah sebuah tindakan aktif dan sadar. Berhenti dari semua kesibukan, menarik diri dari hiruk-pikuk dunia untuk memberi ruang bagi pemulihan dan koneksi. Ada kutipan indah yang mengatakan, sabat itu adalah istana di dalam waktu. Wah, ini ide yang revolusioner. Budaya kita kan terobsesi untuk menaklukkan ruang, punya lebih banyak aset, mencapai lebih banyak hal. Sabat justru mengajak kita menaklukkan waktu, mengambil jeda yang disengaja dari perlombaan itu untuk memulihkan jiwa kita. Di dalam ketenangan itulah kekuatan sejati ditemukan. Sekarang, pertanyaannya untuk kita semua, kita ini lagi ada di posisi mana dalam proses ini? Entah itu dalam karir, hubungan, atau perjalanan pribadi. Kita semua pasti sedang berada di salah satu dari 3 tahapan ini. Coba kita luangkan waktu sejenak untuk berefleksi. Apakah kamu merasa sedang dalam tahap penantian? Merasa seolah-olah tidak ada kemajuan? Dan janji-janji terasa begitu jauh di depan sana? Kalau iya, ingatlah, ini bukan penundaan, ini adalah persiapan. Atau mungkin kamu sedang berada di tengah-tengah api, merasa tekanan datang dari segala sisi. Ingat, tujuan api ini adalah untuk memurnikan, bukan untuk menghancurkan. Pertanyaannya, bagaimana kamu merespons panasnya? Seperti Saul atau seperti Daud? Atau mungkin kamu baru saja melewati masa yang sulit dan sekarang sedang dalam tahap pendinginan. Ini adalah waktu untuk beristirahat dengan sadar, membiarkan semua pelajaran meresap, dan memulihkan kekuatan sebelum kamu melangkah ke babak selanjutnya. Pada akhirnya, pesannya adalah ini. Setiap tahapan, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, punya tujuan. Apa yang terasa seperti kehancuran, mungkin sebenarnya adalah proses pembentukan oleh tangan sang penjunan. Kamu sedang dibentuk menjadi sebuah mahakarya. Jadi dimanapun kamu berada dalam perjalanan ini, percayalah pada prosesnya. Percayalah pada sang seniman.